Walau mungkin tema khutbah kali ini rasanya kurang menyenangkan, tetapi ada kenyataan yang patut diwaspadai, bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, angka perceraian di Indonesia itu menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, secara nasional terjadi perceraian pasangan keluarga hingga mencapai 516.344 kasus. Dan ternyata di tahun-tahun 3 tahun terakhir ini menunjukkan angka naik hingga 77%, hingga dapat dikatakan mencapai angka 1 juta kasus. Di Jawa Barat, dalam lingkup daerah, merupakan provinsi dengan angka perceraian tertinggi hingga mencapai 124.000 kasus, lalu disusul oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Angka detailnya untuk di Jawa Barat, jamaah rahmatullah, jumlah perceraian pada tahun 2022 itu mencapai angka 113.643, dan pada tahun 2022-2023 itu mencapai 102.280 kasus. Bila kita melihat pada lingkup yang lebih kecil di tingkat Kabupaten Sukabumi misalnya, pada tahun 2022 itu jumlah perceraian mencapai angka 3.051 kasus, dan pada tahun 2023 itu mencapai angka 2.974 kasus. Dari jumlah pernikahan pada tahun 2023 16.103 peristiwa, dan kebanyakan dari perceraian itu adalah berupa cerai karena gugat cerai yang mencapai angka di atas 70%. Jamaah rahmatullah, dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita pada Allah, tentu saja kita tidak bisa mengabaikan masalah ketahanan keluarga sehingga terjerumus pada kasus perceraian. Jamaah rahmatullah, penyebab perceraian memang bermacam-macam. Tetapi berdasarkan hasil penelitian tahun 2023, yang paling banyak menjadi penyebab kasus perceraian itu adalah mencapai angka 43% adalah kurang dukungan keluarga. Artinya pengantin atau pasangan itu kurang mendapatkan restu secara ikhlas dari keluarga. Yang kedua, faktor kecanduan media sosial sehingga menyebabkan perselingkuhan atau hubungan yang tidak sesuai, itu mencapai angka 34%. Kemudian urutan ketiga adalah masalah ekonomi, urutan keempat masalah pernikahan dini, dan yang keempat itu karena ketidakcocokan rumah tangga sebanyak 31%, dan karena pernikahan dini atau usia muda itu 10%. Sedang jemaah berbahagia, melihat dan mendengar angka-angka tersebut tentu saja mesti menjadi prihatinan bagi kita sekalian. Sebab bagaimanapun dan apapun yang menjadi penyebab perceraian itu ternyata memiliki dampak negatif, terutama bagi anak hasil pernikahan, kepada pasangan itu sendiri dan juga kepada masyarakat luas. Antara lain kepada anak itu menyebabkan masalah emosional dan psikologis mereka. Anak-anak dari keluarga yang bercerai itu cenderung mengalami depresi, kecemasan, dan merasa tidak aman. Yang kedua yang menjadi dampak terhadap anak
prestasi akademik mereka menurun. Kemudian yang ketiga, pada masalah sosial dan perilaku mereka lebih berisiko mengalami kenakalan remaja, seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, dan tindakan kriminal ringan. Serta mereka juga cenderung memiliki kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat di masyarakat. Lalu dampak terhadap pasangan yang bercerai apa? Antara lain yang pertama, gangguan mental dan kesehatan. Biasanya banyak mengalami stres berat, depresi dan isolasi sosial. Kemudian kehilangan dukungan sosial. Hubungan keluarga besar dan teman bisa menjadi renggang apabila terjadi konflik yang meluas. Kemudian yang ketiga, kehilangan atau gangguan ekonomi, karena perceraian sering menyebabkan penurunan kesejahteraan finansial, terutama bagi yang tidak bekerja atau memiliki tanggungan keluarga. Yang keempat, kesulitan membina keluarga baru. Berdasarkan studi menunjukkan bahwa tingkat perceraian lebih tinggi pada pernikahan kedua karena trauma dan ketidakpercayaan sebelumnya. Jemaah rahimakumullah, lalu apakah memang berdampak pada masyarakat luas? Setidaknya ada 3 dampak yang diakibatkan oleh perceraian dari sebuah keluarga pada masyarakat. Yang pertama, peningkatan beban sosial. Tentu saja perceraian dapat meningkatkan angka kemiskinan, tunawisma, dan anak jalanan. Kemudian yang kedua, krisis generasi. Karena jika tren perceraian terus meningkat, akan terbentuk generasi yang rapuh secara emosional dan kurang stabil dalam kehidupan sosial. Kemudian yang sering terjadi dan bahkan ini di wilayah Surabaya juga sering terjadi adalah konflik hukum dan hak asuh. Banyak perceraian yang berujung pada perebutan hak asuh anak dan juga konflik masalah harta yang ditinggalkan. Sidang jemaah yang berbahagia, menurut petunjuk Al-Quran dan syariat Islam, sesungguhnya perceraian adalah perkara yang dibolehkan, namun sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Abghadul halali ilallahi talaq," bahwa perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah tolak atau perceraian. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Hakim. Karena itu jemaah rahimakumullah, perceraian seharusnya menjadi jalan terakhir, bukan pilihan utama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Allah menciptakan pernikahan sebagai sarana untuk sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu kasih sayang dan rahmat. Sayang seribu sayang, jamaah rahimakumullah. Kenyataannya saat ini dari berbagai kasus itu cukup memprihatinkan, dengan angka perceraian yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan ini sebagai bukti banyak keluarga yang hancur karena kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab suami istri, lemahnya komunikasi, serta campur tangan pihak ketiga yang merusak keharmonisan rumah tangga. Sidang jemaah yang berbahagia, sekali lagi perlu ditegaskan bahwa
perceraian bukan hanya merusak hubungan antara suami dan istri, tetapi juga membawa dampak besar terhadap anak-anak. Anak-anak korban perceraian rentan mengalami trauma, krisis identitas, masalah emosi, bahkan kenakalan remaja. Selain itu, perceraian juga dapat menimbulkan permusuhan antar keluarga besar, memutus tali silaturahim, dan menciptakan beban sosial baru. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kesadaran untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Selesaikanlah konflik dengan kepala dingin dan bermusyawarah serta doa. Ingatlah bahwa setan sangat senang dengan perceraian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innal iblisa yad'u arsyahu 'alal ma'i summa yab'asu sarayahu fa'adnahu minhu manjiratan a'dahu fitnah yaji wa'aduhum wa yaqulu fa'altu kada wa kada fa yaqulu ma sana'ata say'a qala summa yaji'u ahaduhum fa yaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainakum wa baina imraati qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta, yang artinya sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya, maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Kemudian iblis lain berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang para tentara yang lain dan berkata, aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, sungguh hebat setan seperti engkau. Hadis riwayat Muslim nomor 2813. Sedang jemaahnya berbahagia, marilah kita kembali memperkuat fondasi rumah tangga kita, juga anggota keluarga besar kita. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan kesabaran dan kasih sayang. Tanamkanlah nilai-nilai Islam dalam keluarga. Suami istri harus saling memahami, saling menasihati, dan saling memuatkan dalam kebaikan. Ingatlah bahwa keluarga yang sakinah akan melahirkan generasi yang kuat dan berakhlak mulia. Jadikanlah Rasulullah SAW sebagai teladan terbaik dalam memperlakukan pasangan hidup. Beliau tidak pernah berkata kasar pada istri-istrinya. Beliau selalu bersikap lembut dan penuh kasih sayang. Barakallahu.